pagi, Satyotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang dampak kemajuan iptek di bidang sosial dan budaya. Dampak kemajuan iptek di bidang sosial dan budaya. Tiap harinya teknologi terus berkembang dan semakin canggih. Manusia pun tidak bisa dipisahkan dari pemanfaatan atau penggunaan teknologi. Banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas manusia. Contoh paling mudah ialah kehadiran gadget sebagai sarana komunikasi dan pencarian informasi. Teknologi yang terus berkembang ini tidak bisa dipandang selalu memberi dampak negatif atau positif ke masyarakat. Teknologi dapat dipandang positif ketika membawa manfaat besar dan membantu aktivitas manusia. Namun, teknologi juga dapat dipandang negatif jika memberi dampak buruk ke masyarakat. Contohnya, perubahan nilai yang mengarah ke hal negatif atau lain sebagainya. Perkembangan atau kemajuan teknologi yang semakin pesat ini membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu contohnya bidang sosial dan budaya. Contoh kemajuan berkomunikasi. Dulu masyarakat Indonesia banyak yang menjalin komunikasi dengan cara surat menyurat atau mengirim SMS. Namun adanya kemajuan teknologi telah mengubah kebudayaan di masyarakat dalam hal menjalin komunikasi. Kini masyarakat terbiasa menjalin komunikasi lewat email ataupun lewat media sosial lainnya. Perubahan kebudayaan ini membawa dampak positif untuk masyarakat karena bisa menjalin komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Tetapi kemajuan teknologi ini juga bisa dipandang negatif ketika membuat masyarakat jarang menjalin komunikasi tatap muka, sehingga dikhawatirkan bisa menjauhkan kita dari orang-orang di sekitar. Contoh yang kedua adalah cara berpakaian. Cara berpakaian masyarakat saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya. Saat ini bisa ditemui dengan mudah cara berpakaian yang bersifat lebih modern dan bisa menjangkau berbagai kalangan, khususnya anak muda. Tentunya cara berpakaian ini harus disesuaikan dengan pakaian di Indonesia. Tidak semuanya bisa langsung diterapkan karena ada yang sesuai dan tidak. Contohnya memakai bikini saat berenang di pantai, hal ini masih dipandang belum sesuai dengan budaya Indonesia. 3. Gaya hidup. Kemajuan teknologi memudahkan orang untuk menemukan berbagai informasi di internet. Tanpa disadari, gaya hidup individu atau kelompok mulai berubah. Perubahan ini ada yang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Contohnya, perubahan gaya hidup yang positif ialah rajin berolahraga, menjaga pola hidup sehat, mengurangi konsumsi daging, dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh perubahan gaya hidup yang negatif adalah penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Gaya berbahasa. Gaya berbahasa juga ikut berubah seiring majunya teknologi. Bahasa daerah mulai jarang digunakan dan digantikan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, karena tidak semua warga Indonesia mengerti bahasa daerah wilayah lainnya. Penggunaan bahasa asing sebagai gaya berkomunikasi sehari-hari juga semakin terlihat. Contohnya menggunakan dan memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Hal ini tidaklah salah, asalkan kita tetap menjaga kelestarian bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Pengaruh positif iptek dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat. Yang kedua, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya jual beli online. Yang ketiga, segala informasi di dunia adalah berkat perkembangan iptek. Yang keempat, hubungan sosial antara masyarakat dapat dijangkau dengan mudah karena adanya WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Pengaruh negatif iptek dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, meningkatkan kenakalan dan kriminalitas. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial. Yang ketiga, masyarakat cenderung bersifat individualis. Sekian dari kelompok 3. Satyotu Namo Buddhaya.